Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temi Regina Yuliani, NPM 1000601809097. Saya berasal dari Prodi Farmasi di bawah bimbingan APT Diar Herawati dan juga APT Aris Setiaji, ingin memaparkan hasil penelitian saya. Abstrak dari penelitian saya adalah sumber pati yang belum banyak dikembangkan dan diketahui, yaitu talas beneng, Xanthosoma undipes. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui karakterisasi dan modifikasi pati dari talas beneng Xanthosoma undipes menggunakan metode cross-linking. Hasil penelitian saya, modifikasi pati talas beneng menggunakan ikatan silang dengan sodium tripolifosfat. Kemudian metode cross-linking ini untuk memperbaiki sifat pati alami yang dapat membentuk massa gel yang lebih baik. Dengan cross-linking ini akan terbentuknya ikatan kimia yang lebih baik, yang kuat, sehingga pada saat suhu suspensinya dinaikkan, granul pati akan tetap utuh. Kemudian hasil karakterisasi pati talas beneng bertujuan untuk mengetahui bahwa pati yang didapat memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan. Yang pertama ada uji organoleptis dari 3 koresponden, di mana pati talas beneng yang termodifikasi memiliki bentuk serbuk yang halus, berwarna putih pucat, dan berbau normal, sehingga sudah sesuai dengan pati SNI. Kemudian ada uji kadar air bertujuan untuk mengetahui residu air setelah pengeringan. Kadar air pati talas beneng ini telah memenuhi syarat SNI, yaitu maksimal 14%, disebabkan karena adanya gugus polar STPP yang bersifat hidrofilik. Kemudian ada uji benda asing dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya benda asing di dalam pati seperti pasir, batu, ataupun tanah. Pengujian ini menunjukkan benda asing tidak berada dalam pati talas beneng. Kemudian ada pengujian kadar abu total bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral internal maupun eksternal yang berasal dari suatu bahan. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan SNI, maksimal 0,5%, disebabkan karena penambahan STPP yang semakin tinggi. Kemudian ada pengujian kadar abu tidak larut asam, dilakukan untuk mengetahui jumlah pengotor yang berasal dari faktor luar seperti pasir ataupun tanah silikat. Pengujian kadar abu tidak larut asam ini tidak memenuhi syarat SNI, maksimal kurang dari 0,7%, karena disebabkan karena gugus OH yang tersubstitusi oleh gugus fosfat yang terikat. Kemudian ada pengujian kadar amilosa amilopektin, ini bertujuan untuk menentukan kualitas produk yang dihasilkan untuk dapat diaplikasikan di industri. Pengujian ini tidak memenuhi syarat karena melebihi rentang antara 17-20% untuk amilosa, dan amilopektinnya kurang dari rentang 80-83%. Kemudian ada pengujian derajat putih bertujuan untuk mengetahui warna dari bahannya. Pengujian ini tidak memenuhi syarat pada SNI karena masih kurang dari 91%, disebabkan karena mengalami suatu pemanasan, perubahan tingkat keasaman, maupun oksidasi selama penyimpanan. Kemudian pengujian cemaran logam bertujuan untuk mengetahui kadar dari logam berat yang tidak lebih dari yang dipersyaratkan SNI. Kemudian ada pengujian pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman dan juga kebasahan dari suatu patinya, menunjukkan telah memenuhi persyaratan pada rentang 4-7. Kemudian ada pengujian kelarutan dilakukan untuk mengetahui kelarutan dari tepung pati talas benengnya. Hasilnya itu menunjukkan bahwa pati mengalami kenaikan tingkat kelarutan dengan rata-rata persen kelarutannya 72,83% dibandingkan dengan persen kelarutan pati alami 16,16%. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian saya, yaitu hasil karakterisasi pati talas beneng ini yang telah memenuhi syarat SNI dan juga Pharmagrade yang aman, berkualitas, murah, dan halal, yaitu pati talas beneng berbentuk serbuk halus, berwarna putih pucat, berbau normal khas tapioka, memiliki rata-rata kadar air 8,75%, tidak adanya benda asing, memiliki pH rata-rata yaitu 4,47, cemaran logam yang diperoleh yaitu kadmium kurang dari 0,12 mg per kilogram, timah kurang dari 2,05 mg per kilogram, raksa kurang dari 0,030 mg per kilogram, dan juga arsen kurang dari 0,018 mg per kilogram. Hasil persen kelarutan dari pati talas beneng yaitu adanya kenaikan tingkat persen kelarutan pada pati dibandingkan dengan pati alaminya dengan rata-rata persen kelarutan yaitu 72,83%. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.